Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Kawin Kontrak Si Penjual Kue. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di tahun 2019, saat pandemi COVID-19 melanda dunia, kehidupan terasa semakin suram bagi banyak orang. Rahma, seorang penjual kue, merasakan dampak langsung dari pandemi tersebut. Dagangannya yang dulu ramai hingga larut malam, kini harus ditutup lebih awal karena pembatasan yang ketat. Ditambah lagi keadaan semakin sulit dengan pengurangan jumlah pelanggan dan acara-acara yang dibatasi. Suatu hari ketika Rama sedang sibuk di kiosnya, seorang wanita lama yang sudah lama tak ditemui, Tuti, datang dengan wajah penuh kesedihan. Rama tidak langsung mengenalinya, tetapi ketika Tuti memperkenalkan diri, kenangan masa lalu mulai kembali. Rahma memutuskan untuk mengajak Tuti ke musola di belakang kiosnya agar bisa berbicara lebih tenang. Di musola, Tuti mengungkapkan semua beban berat yang dia hadapi. Ternyata semua pandemi. Suami Tuti sudah terlibat dalam perselingkuhan. Masalah itu sudah cukup membuat Tuti stres. Namun situasi semakin parah ketika pandemi datang. Bisnis suaminya yang merupakan kontraktor mulai merosot, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang parah dalam rumah tangga mereka. Hutang-hutang bertambah, kartu kredit membengkak, dan biaya sekolah anak-anak menjadi beban tambahan. Ketika perekonomian semakin memburuk, Tuti mulai merasa terdesak. Dalam keputusannya, dia teringat tentang pesugihan, sebuah praktik mistis yang konon bisa memberikan solusi cepat untuk masalah finansial. Tuti mulai mengantar pesugihan sebagai cara untuk mengatasi masalahnya. Tapi lama-kelamaan dia merasa dirinya terjebak dalam siklus yang semakin gelap. Dia berusaha mencari solusi dengan cara-cara yang tidak lazim, dan akhirnya ikut terlibat dalam pesugihan itu sendiri. Dia berharap bisa mendapatkan kekayaan yang cukup untuk menyelesaikan semua masalahnya. Tetapi kenyataannya malah memperburuk kondisinya. Setiap hari terasa lebih berat dan masalah finansial serta pribadi semakin menumpuk. Rahma mendengar cerita itu dengan penuh rasa iba. Meskipun dia tidak dapat menawarkan solusi magis, dia berusaha memberikan dukungan moral dan nasihat yang rasional. Kadang-kadang, mendengarkan dan mendukung seseorang dalam kesulitan bisa menjadi bantuan yang sangat berharga. Setelah mengalami berbagai kesulitan, Tuti semakin bingung dan terdesak. Setiap bulan, cicilan utangnya semakin menumpuk dan dia berusaha keras mencari pinjaman dari berbagai sumber. Namun usahanya tak membuahkan hasil. Dia mulai merasa terjebak dalam siklus tanpa akhir. Suatu hari, Tuti memutuskan untuk melakukan perjalanan ke tempat Rahma. Dia hanya membawa uang yang cukup untuk ongkos perjalanan. Dan ketika sampai di sana, sisa uangnya hanya cukup untuk beberapa ribu rupiah. Dengan perasaan putus asa, dia memutuskan untuk menginap di rumah Rahma. Rahma menyambutnya dengan hangat, menyuruhnya mandi, makan, dan duduk di kamar untuk berbicara lebih lanjut. Di dalam kamar, Tuti membuka cerita tentang betapa beratnya hidupnya. Dia menceritakan bagaimana suaminya yang semula tampak sukses dan tampan, ternyata sudah memiliki istri kedua dan kini menghilang setelah masalah keuangan semakin parah.
Tuti yang awalnya hidup dalam kemewahan, kini terpaksa mengandalkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tuti menunjukkan betapa hancurnya hidupnya akibat utang yang menumpuk. Setelah pandemi COVID-19, keadaan semakin memburuk. Hutang yang dulunya bisa tertutupi, kini semakin menumpuk hingga hampir mencapai jumlah ratusan juta rupiah. Suaminya yang harusnya turut membayar utang, malah kabur bersama wanita lain, meninggalkan Tuti dengan beban berat yang tidak bisa ditanggung sendirian. Dalam keputusannya, Tuti meminta bantuan Rahma untuk mencari solusi cepat. Dia bahkan meminta bantuan untuk menemukan seseorang yang bisa membantunya melalui jalan pintas, yaitu pesugihan. Rahma yang merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, mengingat seseorang bernama Mas Dayat yang dulu pernah dia dengar sebagai perantara pesugihan. Dia berjanji akan mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang Mas Dayat. Tuti sambil menangis mengungkapkan betapa beratnya keadaan yang dia hadapi. Dia meminta Rahma untuk tidak menunda-nunda, berharap bahwa ada jalan keluar yang bisa mengubah nasibnya dengan cepat. Rahma merasa tertekan melihat kondisi Tuti yang begitu putus asa. Namun dia berusaha menenangkan diri dan mencari solusi yang terbaik. Ketika malam semakin larut, Rahma merenungkan apa yang bisa dia lakukan untuk membantu teman lamanya. Dia menyadari bahwa solusi instan dan berbahaya seperti pesugihan mungkin bukanlah jalan terbaik. Dia harus menemukan cara yang lebih aman dan realistis untuk membantu Tuti agar dia bisa keluar dari kesulitan tanpa terjebak dalam lingkaran kegelapan yang lebih dalam. Rahma setelah mendengar keputusan Tuti berusaha mencari solusi. Dia mengingat Mas Dayat, seorang yang dulu pernah dikenal sebagai perantara pesugihan. Dengan penuh harapan, Rahma mencari nomor kontak Mas Dayat yang masih tersimpan di ponselnya dan menghubunginya. Ternyata nomor tersebut masih aktif dan Mas Dayat mengangkat teleponnya. Rahma menjelaskan situasi Tuti dan meminta pertemuan dengan Mas Dayat. Mas Dayat yang sedang berada di luar kota di daerah Arjawinangun mengatakan bahwa dia bisa bertemu keesokan harinya pagi-pagi. Rahma pun menyampaikan kabar tersebut kepada Tuti dan mereka sepakat untuk bertemu dengan Mas Dayat di Masjid Kesepuhan. Keesokan paginya, Rahma dan Tuti berangkat menuju Kesepuhan. Di sana, mereka bertemu dengan Mas Dayat pada pukul 8.30. Mas Dayat tampak antusias saat mendengar masalah yang dihadapi Tuti. Setelah mendengarkan penjelasan Tuti mengenai kesulitan finansial dan keputusasaaannya, Mas Dayat memberikan tawaran. Dia mengaku bisa membantu Tuti melalui pesugihan, tetapi ada mahar yang harus dibayar sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut. Mas Dayat menjelaskan bahwa mahar untuk pesugihan adalah sekitar 7 juta rupiah. Tuti yang hanya memiliki 4 juta rupiah merasa tertekan. Dia tahu jumlah tersebut masih kurang dan tidak tahu harus mencari uang dari mana. Rahma yang merasa iba dengan kondisi Tuti menawarkan bantuan. "Kalau begitu saya akan membantumu," kata Rahma. "Tapi ini bukan cuma-cuma, nanti Tuti harus membayar kembali." Dengan bantuan Rahma, mereka sepakat untuk memberikan mahar tersebut kepada Mas Dayat. Meskipun Rahma merasa cemas dan tidak sepenuhnya yakin dengan jalan yang mereka pilih, dia merasa harus melakukan sesuatu untuk membantu teman lamanya. Mas Dayat pun menjanjikan bahwa dia akan mengurus semua proses selanjutnya dan berjanji bahwa Tuti akan mendapatkan bantuan yang diinginkan. Rahma dan Tuti meninggalkan Kesepuhan dengan campur aduk perasaan. Di satu sisi, mereka berharap solusi ini akan membantu mengatasi masalah finansial Tuti. Namun, di sisi lain, Rahma merasa khawatir tentang potensi risiko dan dampak dari memilih jalan pesugihan. Kehidupan Tuti kini berada di titik krisis dan masa depan terlihat buram. Meskipun mereka telah mengambil langkah besar untuk mendapatkan bantuan, mereka tetap harus menghadapi kenyataan dan risiko yang mungkin datang.
Di tengah semua ini, Rahma hanya bisa berharap agar keputusan mereka tidak membawa lebih banyak bahaya dan bahwa Tuti akhirnya menemukan jalan keluar dari kesulitan yang menggeluti hidupnya. Setelah diskusi dengan Mas Dayat, Rahma dan Tuti mempersiapkan perjalanan ke Wonosobo, tempat di mana mereka akan melakukan ritual pesugihan. Tuti, yang kini merasa sedikit tenang setelah mendapatkan bantuan, masih merasa khawatir tentang perjalanan ini. Mas Dayat mengatakan bahwa mereka harus berangkat pagi-pagi untuk menghindari panas dan agar mereka tiba dengan waktu yang cukup sebelum malam. Rahma, yang memutuskan untuk ikut dalam perjalanan ini, mengatur semua sesuatu. Mereka meminjam uang untuk menutupi ongkos perjalanan, dan akhirnya dengan bantuan beberapa orang, mereka berhasil mengumpulkan uang yang diperlukan. Meskipun Rahma juga merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang pesugihan, dia lebih banyak fokus pada membantu Tuti agar masalahnya segera terselesaikan. Keesokan paginya, mereka berangkat menuju Wonosobo. Perjalanan tersebut memakan waktu yang cukup lama. Dan saat mereka sampai di terminal, mereka harus melanjutkan perjalanan dengan ojek menuju rumah Abah, tempat di mana ritual akan dilakukan. Rumah Abah terletak jauh di pinggiran perkampungan dan kondisi rumahnya sangat sederhana dengan bagian bawahnya terbuat dari bata dan bagian atasnya berupa bilik. Setibanya di rumah Abah, mereka disambut oleh seorang emak-emak yang menginformasikan bahwa Abah sedang tidur. Rahma dan Tuti memutuskan untuk beristirahat sejenak di depan rumah, menunggu hingga Abah bangun. Tidak lama kemudian, Abah keluar, menyapa mereka dengan ramah dan mengajak mereka masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Abah mulai berbicara tentang Mas Dayat. Tuti menjelaskan keperluannya untuk melakukan ritual pesugihan dan menjelaskan situasinya yang sangat mendesak. Abah mendengarkan dengan seksama dan suasana menjadi sedikit tegang. Dia tampaknya tidak terlalu antusias dengan cara Tuti langsung mengungkapkan masalahnya tanpa basa-basi. Rahma, yang berada di luar, terus mengamati dan mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Dia merasa penasaran dengan proses ritual pesugihan dan berharap semuanya berjalan lancar. Sementara itu, Tuti merasa cemas karena tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dan bagaimana hasilnya akan mempengaruhi hidupnya. Abah dan Mas Dayat terus berdiskusi di dalam rumah, sementara Rahma menunggu dengan penuh harapan dan kekhawatiran di luar. Setiap detik terasa sangat lama bagi Tuti dan Rahma, yang kini berada di titik krisis, tergantung pada hasil dari ritual pesugihan untuk mengatasi masalah keuangan dan menyelamatkan masa depan mereka. Setelah memutuskan untuk ikut serta dalam ritual pesugihan, Rahma dan Tuti melakukan persiapan akhir. Mereka berangkat ke lokasi ritual yang terletak di Wonosobo. Sesampainya di rumah Abah, mereka disambut dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, termasuk penyediaan kambing hitam sebagai bagian dari sajen. Setelah mandi di sumur yang telah dipersiapkan, dengan kembang 7 rupa dan doa yang dibaca oleh Abah, Tuti dan Rahma berganti pakaian. Mereka kemudian dibawa ke sebuah makam keramat yang terletak di sebuah bukit dekat rumah Abah. Makam tersebut dikelilingi oleh pagar bambu dan tampak sangat kuno dan mistis. Suasana di sekeliling makam terasa adem, tetapi juga menyeramkan. Abah menjelaskan bahwa mereka harus melakukan puasa selama 7 hari di makam tersebut sebagai bagian dari ritual pesugihan. Tuti dan Rahma menyiapkan tikar pandan di dalam makam, tempat mereka akan duduk selama ritual berlangsung. Jam 9 malam setelah Isya, Abah memberikan pengarahan terakhir sebelum meninggalkan mereka di makam. Dia menegaskan pentingnya ketahanan mental selama ritual dan memperingatkan bahwa mereka mungkin akan mengalami berbagai gangguan seperti penampakan atau suara aneh. Abah menekankan bahwa jika mereka merasa takut atau berlari, ritual akan gagal. Rahma merasa merinding dan cemas saat malam semakin larut.
Dia mencoba menenangkan diri dan mempersiapkan mentalnya untuk apa yang akan datang. Sementara itu, Tuti tampak lebih tenang, mungkin karena dia sudah sangat berharap bahwa ritual ini akan membawanya kepada solusi dari masalah keuangannya. Jam 12 malam pertama ritual dimulai. Tuti dan Rama duduk bersebelahan di dalam makam, dalam keadaan gelap gulita. Mereka berdua berusaha untuk tetap fokus dan tidak terganggu oleh suasana sekitar. Abah dan Mas Dayat pulang ke Cirebon, meninggalkan mereka berdua di makam keramat. Seiring berjalannya malam, suara-suara aneh mulai terdengar dari luar makam, dan suasana semakin mencekam. Rama bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya, dan suara gemericik dari hutan di sekitar makam menambah ketegangan. Namun, ia berusaha keras untuk tetap bertahan, mengingat pesan dari Abah untuk tidak menunjukkan rasa takut. Hari-hari berikutnya, Tuti dan Rama menjalani ritual dengan berbagai pengalaman aneh dan gangguan supernatural. Mereka menghadapi berbagai macam penampakan dan suara misterius, tetapi mereka tetap berusaha untuk bertahan. Setiap hari, Abah datang untuk memberikan dukungan dan memberi kondisi mereka. Tuti terus berdoa dan berharap ritual ini akan berhasil. Keseharian di makam keramat menjadi semakin berat dengan ketegangan yang terus meningkat. Rahma yang awalnya hanya berniat membantu, kini merasa semakin terlibat dalam pengalaman mistis ini. Dan ia mulai mempertanyakan keputusannya untuk ikut serta dalam ritual. Sementara itu, Tuti terus berharap bahwa usaha dan pengorbanannya akan membuahkan hasil. Dan dia tetap bertekad untuk melewati malam-malam yang menegangkan ini hingga akhir ritual. Selama 4 hari pertama ritual pesugihan, Tuti dan Rahma menghadapi berbagai macam tantangan dan gangguan supernatural. Setelah tiba di makam keramat dan menjalani ritual mandi malam, Tuti dan Rahma memulai puasa mereka. Suasana malam terasa sangat sunyi dan dingin, meskipun tidak ada angin sama sekali. Rahma melihat seorang kakek-kakek dan seorang perempuan pucat datang menyapa, tetapi mereka tidak memberikan ancaman dan hanya menyapa dengan ramah. Pada malam kedua, tidak ada kejadian aneh dan yang berarti. Hanya angin yang kencang bertiup, mirip dengan angin ribut. Tetapi tidak ada gangguan atau penampakan yang mengganggu mereka. Pada malam ketiga, Rahma melihat ular hitam sepanjang 2 meter dengan mata merah. Ular itu tampaknya keluar dari atas pohon dan melingkari makam. Ular tersebut mendekati Tuti terlebih dahulu, lalu beralih ke Rahma. Meskipun merasa terkejut, Rahma berusaha tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takutnya. Ular tersebut akhirnya menghilang setelah Rahma terkejut. Hari-hari berikutnya semakin menegangkan. Pada malam terakhir, mereka menghadapi gangguan yang sangat mengerikan, ulat bulu. Ulat-ulat ini mulai merayap dari kaki Rahma dan menggerayangi tubuhnya. Meskipun dia berusaha untuk tetap kuat dan tidak menunjukkan rasa takut, dia merasa sangat tidak nyaman. Ulat-ulat tersebut tampaknya bergerak ke seluruh tubuhnya, bahkan memasuki kupingnya. Rahma merasa hampir tidak bisa menahan rasa gatal dan kengerian saat ulat-ulat bulu itu merayap di dekat wajahnya dan mulai masuk ke kupingnya. Dalam ketegangan, dia berusaha untuk terus bertahan, berdoa dan berharap agar ritual ini tidak gagal hanya karena gangguan tersebut. Dia mengusir ulat-ulat tersebut sebanyak mungkin, namun tetap merasa sangat tertekan. Selama ritual berlangsung, Abah memeriksa keadaan mereka setiap hari dan mengingatkan mereka untuk tetap kuat dan tidak menunjukkan rasa takut. Meskipun tantangan semakin berat, Tuti dan Rahma terus berusaha menjalankan ritual sesuai petunjuk, berharap hasilnya akan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Setelah melewati malam-malam yang menegangkan, pengalaman Tuti dan Rahma semakin memuncak pada malam ketujuh. Pada malam ketujuh, Rahma mengalami hal yang sangat mengerikan dengan ulat bulu yang merayap ke seluruh tubuhnya, bahkan masuk ke kupingnya. Meskipun Rahma berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takut dan tetap bertahan,
Dia akhirnya merasa tidak mampu menahan kegelisahan dan ketidaknyamanan yang luar biasa. Ia berusaha keras untuk tetap tenang dan tidak bergerak, berharap agar ritual ini tidak gagal hanya karena rasa takutnya. Keesokan paginya, Aba datang untuk memeriksa mereka. Rahma bercerita tentang pengalaman mengerikannya dengan ulat bulu, dan Aba mengkonfirmasi bahwa si Tuti juga mengalami hal yang sama. Namun Tuti merasa sangat ketakutan dan akhirnya melarikan diri ketika ulat bulu mulai memasuki kupingnya. Karena tindakan tersebut, Aba menyatakan bahwa ritual Tuti dianggap gagal. Setelah ritual gagal, Aba memutuskan untuk membawa Tuti dan Rahma pulang ke rumah. Mereka diberi waktu 1 malam lagi di rumah Aba untuk beristirahat. Tuti ditempatkan di ruangan khusus, sementara Rahma merasa lega karena tidak perlu mengalami malam pengantin yang menakutkan yang dijanjikan oleh ritual tersebut. Tuti juga merasa sangat beruntung karena tidak mengalami nasib seperti yang dijanjikan dalam ritual. Keesokan paginya, Tuti terlihat segar dan ceria, dan wajah yang terlihat lebih muda dan bertenaga. Dia merasa lega dan bahagia karena tidak harus mengalami ritual yang sangat menakutkan. Meskipun ritual tidak berhasil, Tuti tampaknya mendapatkan pengalaman dan perubahan positif dalam penampilannya. Rahma dan Tuti kemudian berangkat dari tempat tersebut dengan perasaan campur aduk antara lega dan kecewa. Meskipun ritual pesugihan yang mereka jalani tidak berhasil, pengalaman tersebut memberikan pelajaran berharga tentang batas-batas kemampuan manusia dan pentingnya keberanian dan menghadapi ketidakpastian. Setelah ritual instan dan penuh ketegangan, Rahma dan Tuti akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Setelah perjalanan panjang dari tempat Aba, Rahma dan Tuti tiba di rumah pada malam hari. Keduanya merasa lega bisa kembali ke lingkungan yang lebih familiar dan aman. Rahma merasa penasaran dengan pesan-pesan dan informasi yang dibagikan oleh Aba mengenai ritual tersebut. Tuti mengungkapkan kepada Rahma bahwa selama ritual, Aba memberikan pesan khusus. Tuti menyebutkan bahwa saat ritual malam pengantin, sosok yang datang kepadanya adalah seorang pangeran dengan penampilan yang mengesankan. Pangeran tersebut tampak gagah dengan kain batik dan kalung yang menunjukkan statusnya. Meskipun hubungan yang terjadi mirip dengan hubungan suami istri, Tuti merasa ada perbedaan signifikan, terutama dalam intensitas pengalaman tersebut. Tuti juga memberitahu Rahma bahwa pangeran tersebut memberikan sejumlah uang sebanyak imbalan untuk kesepakatan ritual. Tuti memperkirakan uang yang diberikan berkisar antara 500 juta hingga 1 miliar. Tetapi tidak ada angka pasti yang disebutkan. Uang tersebut digunakan untuk memenuhi persyaratan dari Aba, termasuk setoran rutin setiap 6 bulan. Aba menekankan bahwa setelah ritual, setiap 6 bulan Tuti harus kembali untuk memberikan sesajen dan uang sebagai bagian dari perjanjian. Aba juga memberikan bahwa ritual lanjutan mungkin diperlukan, meskipun detailnya tidak dijelaskan. Ia termasuk memberikan uang dan melakukan ritual tertentu untuk memastikan keberhasilan dan kelancaran usaha yang dilakukan. Rahma merasa campur aduk antara lega dan kecewa, meskipun tidak harus mengalami ritual yang menakutkan seperti Tuti. Dia merasa bahwa pengalaman tersebut memberi pelajaran penting tentang batas-batas dan risiko dalam mencari kekayaan melalui cara-cara yang tidak konvensional. Setelah pulang dari ritual, Rahma menghadapi berbagai tantangan dan refleksi mengenai pengalamannya dan pengaruh dari uang yang diterima. Rahma merasa cemas menghadapi suaminya setelah perjalanan panjang dan pengalaman yang instan. Ketika tiba di rumah, suaminya tampak marah dan kecewa karena Rahma melebihi waktu yang dijanjikan. Rahma menjelaskan bahwa ada kendala di rumah orang tua Tuti, termasuk sakit dan acara keluarga yang memerlukan perhatian. Meskipun demikian, Rahma merasa bersalah dan khawatir suaminya tidak akan menerima penjelasannya. Rahma menerima uang dari Tuti untuk membayar utang dan ongkos yang telah dikeluarkan.
Meskipun ada lebihnya, Rama merasa ragu untuk menggunakannya. Dia khawatir uang tersebut mungkin berasal dari sumber yang tidak bersih dan akan berdampak negatif jika digunakan. Setelah berkonsultasi dengan Mas Dayat, Rama memutuskan untuk menabung uang tersebut di bank agar tidak langsung terpakai dan menghindari kemungkinan dampak buruk dari uang tersebut. Rahma merasa lega karena uang yang diberikan Tuti membantu meringankan beban keuangan. Meskipun usaha jualannya masih sepi, uang tersebut menjadi cadangan yang berguna untuk kebutuhan sehari-hari dan modal usaha di masa depan. Rahma menyimpan buku tabungan dengan hati-hati untuk menghindari kecurigaan dari suaminya dan menjadi privasi keuangannya. Rahma berkomunikasi dengan Tuti mengenai kabar terbaru, meskipun situasi bisnis belum sepenuhnya pulih karena pandemi COVID-19. Rahma bersyukur karena uang dari Tuti masih bisa membantu dalam masa sulit. Tuti juga menceritakan bahwa bisnisnya masih berlanjut meskipun dalam kondisi yang tidak mudah. Pengalaman Rahma dengan ritual dan uang dari Tuti membawa kesadaran mendalam tentang risiko dan konsekuensi dari cara-cara mencari kekayaan yang tidak konvensional. Dia menyadari bahwa meskipun mendapatkan keuntungan finansial, ada dampak emosional dan moral yang harus dihadapi. Rahma juga belajar untuk lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan dan menghindari risiko yang dapat mempengaruhi kehidupan keluarganya. Dengan adanya uang tabungan, Rahma dapat fokus pada usaha dan mengatasi tantangan keuangan. Dia bertekad untuk menjaga privasi mengenai sumber uang tersebut dan memastikan bahwa keputusan keuangan yang diambil akan mendukung kesejahteraan keluarga tanpa menimbulkan masalah lebih lanjut. Setelah pulang dari Cirebon, Rahma memutuskan untuk mengunjungi Tuti di Indramayu. Tuti mengundang Rahma sekeluarga untuk melihat ke rumah barunya dan merayakan hajatan. Rahma yang sudah melakukan berbagai pengaturan dengan suaminya merasa antusias namun juga cemas. Setiba di rumah Tuti, Rahma merasa terkejut dengan perubahan yang terjadi. Rumah Tuti kini terlihat sangat mewah dan megah dibandingkan sebelumnya. Tuti menunjukkan berbagai fasilitas baru yang dimilikinya, termasuk beberapa mobil dan perabotan rumah yang terlihat mahal. Rahma merasa bahwa rumah Tuti sekarang seperti istana, lengkap dengan lemari besar dan perabotan yang mewah. Tuti memperlihatkan perubahan hidupnya dan menyambut Rahma dengan hangat. Selama kunjungan, Tuti menunjukkan berbagai pencapaian dan fasilitas yang dimilikinya. Rahma merasa terkesan, tetapi juga khawatir tentang bagaimana Tuti memperoleh semua kemewahan ini. Setelah kunjungan tersebut, Rahma merasa campur aduk antara kekaguman dan kekhawatiran. Dia mengingat pesan Mas Dayat untuk menabung uangnya dengan hati-hati dan menjaga agar tidak menimbulkan masalah di rumahnya. Meskipun Rahma mengakui keuntungan yang diperoleh dari uang yang diberikan Tuti, dia tetap waspada terhadap kemungkinan risiko yang bisa timbul. Rahma melanjutkan kehidupannya dengan hati-hati, berusaha menjaga agar situasi keuangan dan kehidupan keluarganya tetap stabil. Dia terus menyimpan uang yang diberikan Tuti di bank dan berusaha untuk menjaga privasi mengenai sumber uang tersebut. Rahma juga memikirkan kembali tentang keputusan-keputusan yang diambil dan dampaknya terhadap masa depan keluarganya. Tuti yang pernah mendapatkan keuntungan dari pesugihan mengalami perubahan drastis dalam hidupnya setelah melanggar pantangan yang ditetapkan. Tuti awalnya menikmati kehidupan mewah berkat pesugihan, termasuk toko emas dan banyak uang. Namun semua itu disertai dengan pantangan yang harus dipatuhi. Tuti melanggar pantangan, seperti tidak boleh menikah atau berhubungan dengan orang yang lain selama periode kontrak pesugihan. Ini menyebabkan kemarahan pangeran, entitas dari pesugihan tersebut. Akibat pelanggaran tersebut, Tuti mengalami penurunan kesehatan yang drastis. Tubuhnya kurus, kulit pucat, dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Tuti akhirnya jatuh sakit dan tidak dapat sembuh meskipun telah berusaha berobat. Kondisi Tuti semakin parah hingga akhirnya menjadi seperti orang yang tidak waras.
Keluarganya tidak bisa membantu secara efektif dan Tuti harus menerima nasibnya yang tragis. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya, tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.